Dalam rapat DPP kemarin, kita baru memutuskan mengenai kriteria tentang calon gubernur DKI ini. Pertama, berani, tegas, berkinerja baik, kemudian tidak mengedepankan pencitraan, berani melakukan terobosan-terobosan yang itu boleh dikatakan tidak lazim, tapi memang berani. Kriteria itu yang kemarin dikedepankan oleh semua yang hadir dalam rapat DPP, termasuk Pak Ketua Umum Pak Wiranto. Insya Allah dalam waktu 2 hari 3 hari ini Pak Ketua Umum Pak Wiranto akan segera mengumumkan siapa yang didukung oleh Hanura. Pada dasarnya Hanura tidak mempersoalkan apakah dia calon independen yang tentunya tidak didukung oleh partai, tidak diusung oleh partai, apakah dari partai politik. Hanura tidak mempersoalkan. Hanura akan melihat tingkat elektabilitas calon yang bersangkutan. Bisa jadi dari independen, bisa jadi bukan. Yang penting ketika elektabilitasnya kuat, maka Hanura akan dukung. Insya Allah 2 hari 3 hari ini Pak Wiranto akan mengumumkan secara terbuka kepada media. Ya, itu adalah kapasitas Pak Ketum untuk menjawab ya. Insya Allah dalam 2 hari 3 hari ini. Tapi saya sebagai salah satu anggota tim DPP di Pilkada, termasuk Pilkada DKI, Jawa Barat, dan Banten, tentu kita menyusun kriteria, kita menyeleksi. Tapi nanti yang akan mengumumkan adalah Pak Wiranto. Tunggu saya 2-3 hari ini, beliau akan mengumumkan secara terbuka kepada media. Banyak parpol yang Ya, kemarin kita bahas beberapa alternatif. Pertama, misalnya ketika kita mendukung calon yang diusung oleh partai, tentu mekanismenya sebagaimana diatur oleh undang-undang. Kemudian bila kita mengusung independen, tentu ada mekanismenya juga. Artinya bahwa ini kan sebuah anomali ketika partai politik mendukung calon independen. Tetapi kemudian format-format kolaborasi dengan teman Ahok atau apapun itu, tentu itu nanti jadi bagian pembicaraan ketika Pak Ketum sudah memutuskan kita mendukung siapa. Kita sepakat. Jadi negara demokrasi harus memberikan ruang baik kepada partai politik maupun kepada independen. Jadi tidak pada tempatnya kalau kita menutup ruang-ruang itu. Jadi demokrasi itu harus memberikan kesederajatan kepada semuanya, kecuali di presiden ya, kecuali di presiden. Kalau pilkada, kita memberikan ruang seluas-luasnya kepada independen. Banyak calon independen di pilkada itu yang baik, yang bagus, dan kemudian dalam perjalanannya didukung juga oleh partai politik. Jadi tidak benar kalau kemudian independen akan dihambat dengan perundang-undangan, dan Hanura akan paling depan memperjuangkan agar semua orang diberi hak yang sama, apakah itu independen maupun calon dari usungan partai politik. Ya tentu, ketika ini semua sudah diputuskan oleh Pak Ketum, maka semua unsur, apakah itu DPD DKI, kemudian unsur-unsur sampai ke akar bawah, harus patuh taat dan kemudian bersama-sama meleburkan diri dengan seluruh elemen untuk mendukung calon yang diusung oleh kita. syarat. Iya, nggak boleh diperberat. Jadi kita nggak boleh bertindak tidak adil. Kita sebagai legislator itu harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Tidak boleh kemudian karena alasan-alasan kepentingan kelompok kemudian kita memperberat independen. Tidak bisa. Dan Hanura tidak akan membiarkan seleksi kepemimpinan itu. Kan begini, kalau kaderisasi di partai itu sudah sempurna, tentu tidak ada problem. Tapi ketika misalnya harus kita akui bahwa kaderisasi di tingkat partai pun belum sempurna, pendidikan politik belum berjalan, sehingga tentu kita memberikan ruang kepada independen untuk kemudian juga ikut serta dalam pilkada dengan persyaratan-persyaratan yang sama saja, tidak usah diperberat.